semua, selamat datang di podcast Cerita Usaha. Kita akan membahas cara berjualan di TikTok Shop, sebuah fitur baru TikTok yang memungkinkan penjual menjangkau pasar lebih luas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Yang pertama ada Putri, seorang penjual yang sudah lama berjualan online, dan Vero yang baru saja memulai bisnisnya melalui TikTok Shop. Mari kita dengarkan pengalaman mereka dan membandingkan bagaimana TikTok Shop membantu mereka dalam penjualan. Hai Vera dan Putri, terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin kita bisa mulai dari Putri dulu nih. Sebagai penjual yang sudah lama berjualan, bagaimana pengalaman kamu dengan TikTok Shop? Apakah berbeda dengan platform yang kamu gunakan sebelumnya? Terima kasih, senang sekali bisa berbagi pengalaman di sini. Jujur, saya awalnya cukup skeptis dengan TikTok Shop karena saya sudah biasa menggunakan marketplace yang lebih mapan. Tapi setelah mencobanya, saya terkejut dengan potensi TikTok Shop, terutama fitur TikTok Live. Saya bisa langsung berinteraksi dengan pembeli dan memperkenalkan produk secara lebih personal, sesuatu yang sudah dilakukan untuk platform lain. Ditambah lagi, promosi produk selama live menggunakan fitur pin produk yang sangat membantu meningkatkan penjualan. Wah, sepertinya kamu sangat terbantu nih dengan fitur live itu ya Putri. Kalau dari sisi Vero, kamu kan baru mulai nih. Bagaimana pengalaman kamu memulai bisnis TikTok Shop? Pertama-tama saya mengucapkan sangat berterima kasih karena telah mengundang saya ke acara podcast ini. Nah, karena sebagai penjual yang baru, saya sangat terbantu dengan TikTok Shop ini karena memiliki step by step yang jelas. Karena saya tinggal membuat akun, memasukkan informasi bisnis, lalu mengupload produk dengan deskripsi, jumlahnya, dan lalu menunggu verifikasi. Karena baru memulai, saya lebih berfokus kepada membuat konten yang kreatif dan sering mengadakan live agar bisnis saya ini lebih dikenal banyak orang. TikTok Live sangat membantu saya karena dapat memberikan feedback langsung dan saya dapat juga menjawab pertanyaan dari audiens secara real time. Wah, benar sekali ya Vero. Keduanya seperti sama-sama terbantu nih dengan fitur TikTok Live ya. Sebelumnya, saya mau bertanya nih, kenapa kamu berdua lebih memilih berjualan online daripada offline? Saya mau jawaban dari Putri dulu, bagaimana menurut kamu? Saya lebih memilih berjualan online karena sudah terbiasa dengan ekosistem digital. TikTok memberi saya peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mempromosikan produk dengan cara yang lebih kreatif. Selain itu, interaksi langsung dengan pelanggan melalui komentar dan pesan membuat saya lebih dekat dengan mereka. Kalau menurut kamu gimana, Vero? Nah, untuk saya, berjualan online itu praktis dan efisien. TikTok memudahkan saya untuk belajar strategi pemasaran yang efektif. Nah, saya juga bisa beradaptasi dengan tren yang muncul, sehingga saya dapat mengubah strategi pemasaran saya secara real time. Mantap sekali ya penjualan online ini. Nah Putri, sebagai penjual berpengalaman, apa yang kamu lakukan berbeda saat promosi di TikTok dibandingkan platform lain? Promosi di TikTok itu unik karena lebih fokus pada konten kreatif. Di platform lain mungkin lebih kaku, tapi di TikTok saya harus menggabungkan elemen hiburan dan dengan penjualan. Saya juga rutin menganalisis performa konten, seperti berapa banyak orang yang engage, berapa kali produk saya dilihat selama live. Hal itu membantu saya memahami apakah efektif apa tidak. Jadi, konten yang menarik dan analisis performa itu kuncinya ya, Vero. Sebagai penjualan baru, bagaimana kamu mempersiapkan promosi? Nah, benar banget. Saya banyak belajar dari penjualan lain. Sama seperti yang Putri tadi bilang, pentingnya konten yang kreatif. Tapi menurut saya yang paling membantu saya itu adalah TikTok Sales Center, di mana saya bisa melihat produk saya secara detail. Dan saya dapat juga merencanakan promo-promo yang menarik seperti flash sale ataupun diskon yang besar. Wah, sepertinya TikTok Shop ini benar-benar memudahkan penjual baik yang sudah lama maupun yang baru ya. Nah, terakhir
Ya, ada tips nggak dari kalian berdua untuk pendengar kita yang mungkin tertarik untuk mulai berjualan di TikTok Shop? Tips dari saya, jangan takut mencoba fitur TikTok Shop Live. Berikan konten yang kreatif dan berinteraksi langsung dengan audiens, analisis performa yang penting untuk mengetahui strategi mana yang berhasil. Nah, kalau dari saya, jangan ragu untuk memulai sebuah bisnis. TikTok Shop itu mudah diakses dan pastikan produk yang diunggah menarik serta deskripsinya yang lengkap dan jelas. Dan yang paling penting buat interaksi dengan audiens itu nyaman agar audiens dapat tertarik untuk kembali. Luar biasa ya, terima kasih banyak ya Vero dan Putri atas insight yang luar biasa. Buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa cek TikTok Shop dan coba fitur-fiturnya jika kalian tertarik berjualan. Sampai jumpa di podcast berikutnya, selamat mencoba dan sukses.